regresi itu lebih ke peramalannya ya. Jadi lebih ke estimasi atau apa namanya, peramalan, forecasting ya. Nah, untuk korelasi ini ada dua macam ya sebetulnya. Ada analisis korelasi linear sederhana ya. Ada yang kedua adalah analisis korelasi berganda ya. Jadi apa sih analisis korelasi ya? Nah, korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel-variabel ya. Jadi titik beratnya itu adalah pada hubungan ya. Hubungan itu apa ya? Hubungan itu keterkaitan ya. Artinya dia ada keterkaitan atau saling bebas gitu ya. Kalau dalam teori himpunan mungkin irisan ya, apakah ada irisannya seperti ini gitu ya, atau tidak ada hubungan ya. Kalau tidak ada hubungan kan berarti saling bebas ya. Jadi di sini ada gap gitu loh ya. Nah, kemudian yang namanya hubungan ya, itu ada dua macam ya. Ada hubungan erat ya. Ada hubungan yang sebetulnya ada tiga ya. Boleh ada tiga ya. Cukup kuat ya, ada erat atau sangat kuat gitu ya. Ada yang cukup kuat atau ada yang lemah ya. Ada yang lemah ya. Ada di bawah lemah ya berarti tidak ada hubungan gitu ya. Nah, ini nanti ada skala-skalanya ya, apa yang disebut sebagai koefisien korelasi ya, atau disimbolkan dengan R. Ya. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi titik berat pada analisis korelasi itu adalah melihat apakah antara dua variabel itu ada hubungan atau tidak gitu ya. Jadi misalkan hubungan antara variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Nah, ini apakah ada hubungannya? Ya. Hubungan itu bisa jadi apakah X ini mempengaruhi Y gitu ya. Ya, berarti disebut sebagai hubungan mempengaruhi gitu ya. Kalau tidak ada hubungan kan berarti apapun yang ada pada kondisi X ini tidak mempengaruhi atau tidak ya memberikan efek apapun gitu ya terhadap kondisi Y gitu. Tapi kalau misalkan X ini mempengaruhi atau mempunyai hubungan dengan Y, maka kan apa yang terjadi pada X yaitu akan menimbulkan sesuatu pada variabel Y juga gitu ya. Nah, itulah definisi ya secara singkat ya apa itu korelasi ya. Selanjutnya, nah skala hubungan atau yang tadi disebutkan sebagai atau disimbolkan sebagai R ya. Nah, ini disebutnya koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi ya. Ini adalah skala atau besaran yang menggambarkan ya erat atau tidaknya suatu hubungan antar variabel ya. Ini mempunyai nilai atau R ini mempunyai nilai dari mulai -1 ya sampai dengan +1 ya. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Gitu. Jadi dari -1 sampai dengan +1 ya. Ini skalanya R. Ya. Kalau skalanya probabilitas kan dari 0 sampai dengan 1 ya. Tapi kalau skala koefisien korelasi ini dari -1 sampai dengan +1 ya. Oh, berarti kalau begitu ya, yang namanya hubungan itu ada dua macam, yaitu ada hubungan negatif ya,
ada hubungan positif. Gitu ya. Kalau hubungan negatif yang seperti apa? Hubungan negatif itu yang tadi misalkan ya variabelnya antara X dengan variabel Y. Nah, yang negatif itu yang ketika X-nya itu naik, maka Y-nya itu turun gitu ya. Ini yang negatif ya. Atau berlawanan arah gitu ya. Hubungan yang berlawanan arah. Ini disebut sebagai hubungan yang negatif. Kalau yang positif yang seperti apa? Nah, kalau yang positif itu hubungan yang satu arah ya. Jadi ketika X-nya itu naik, maka Y-nya pun ikut naik gitu ya. Begitupun sebaliknya, kalau X-nya turun, maka Y-nya pun turun. Ya, nah ini disebut sebagai hubungan yang positif. Ini hubungan yang negatif ya. Jadi ketika X-nya naik, maka Y-nya malah turun gitu ya. Atau sebaliknya, ketika X-nya turun ya, maka Y-nya naik. Nah, ini disebut sebagai hubungan yang negatif. Ya, ini positif, ini negatif. Ya, hubungan ada dua macam. Nah, di sini berarti negatif yang paling tinggi itu adalah yang -1 ya. Begitupun sebaliknya, yang positif yang paling tinggi itu adalah yang +1. Berarti kalau begitu, di tengah-tengah atau 0 ya, jadi ketika R-nya itu sama dengan 0, maka ini tidak mempunyai hubungan apapun ya. Jadi kalau saya gambarkan dengan sebuah matriks mungkin seperti ini ya. Katakanlah di sini itu apa ya? Di sini itu adalah ini misalkan hubungan yang negatif ya. Nah, kalau dibikin matriks mungkin begini ya. Hubungan negatif. Ini adalah nilai R-nya ya. Ini kira-kira kalau dihubungkan atau kalau apa namanya, dimunculkan dalam bentuk tadi kuat, lemah, atau apa tadi ya? Kuat, cukup kuat ya, dan lemah. Atau di sini berarti sifat hubungan gitu ya. Sifatnya. Nah, ini yang untuk negatif ya. Berarti ketika ya, katakanlah dari -0,8 ya sampai dengan 1, ini sampai dengan ya, ini bukan minus nih. Atau saya sampai dengan 1. Nah, ini bisa dikatakan tadi ya hubungannya adalah kuat gitu ya. Gitu. Kalau dari -0,4 ya sampai dengan ya berarti berapa? Ya 0,7 lah ya. Ini berarti apa? Hubungan yang cukup kuat gitu ya. Nah, kalau dari -0,1 sampai dengan ya 0,3, nah ini hubungannya lemah. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan. Ya. Jadi kalau ini negatif ya, kemudian ini dari negatif 0,8 sampai dengan 1, ini sifatnya kuat ya. 0,8 sampai dengan 7 ini sifatnya cukup kuat ya. 0,1 sampai dengan 0,3 ini bisa dikatakan lemah ya. Ini untuk yang negatif, begitupun yang positif ya. Jadi kalau positif ya tinggal di sini misalkan +8 sampai dengan 1 ya. Ini ini negatif ya, yang tadi. 0,8 sampai dengan -1 ya. 0,4 sampai dengan -0,7 ya. 0,1 sampai dengan -0,3 gitu ya. Kalau yang positif ya berarti tinggal ininya positif ya, 0,8 sampai dengan +1 ya. Ini bisa dikatakan sifat hubungannya kuat. Positif 0,4 sampai dengan 0,7 ini bisa dikatakan cukup kuat. Apa namanya? Positif ya 0,1 sampai dengan 0,3
ini bisa dikatakan hubungan yang lemah. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah garis mungkin seperti ini ya. Jadi ini adalah -1, ini adalah +1 ya. Nah, ini 0 ini netral ya, atau tidak mempunyai hubungan apapun. Kalau ke sini, semakin ke sana ya, ini mempunyai hubungan yang negatif dan semakin kuat ya, sampai dengan -1 ya. Ini kalau ke sini berarti hubungannya positif dan semakin kuat ya sampai dengan +1 gitu ya. Kalau nolnya ini netral. Netral itu dalam artian tidak ada hubungan atau tidak mempunyai hubungan ya, atau saling bebas gitu. Ya. Nah, tadi ada variabel X dengan Y. Kalau yang X ini disebut sebagai variabel bebas ya, atau independen ya. Kemudian kalau Y ini adalah variabel tidak bebas atau terikat dengan X gitu ya, atau variabel dependent ya. Jadi independen, ini dependent ya. Jadi kalau di sini mah apa aja terserah ya. Tapi kalau di sini, nah ini terikat dengan ini. Artinya terikat tuh dia tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada variabel independennya. Ini terikat dengan ini. Nah, kemudian ada nanti KD atau koefisien determinasi ya. Ini simbolnya ada yang bilang apa gitu ya, KR, ada yang bilang KP ya. Yang saya lebih ininya KD aja ya. Ini koefisien determinasi itu rumusnya adalah R kuadrat. Jadi nanti setelah R-nya itu ada ditemukan ya, ini dengan menggunakan rumus tentunya ya, maka kita bisa mencari KD-nya atau koefisien determinasi. Ya, ini untuk apa sih? Melihat apa? Ini melihat seberapa jauh pengaruhnya gitu ya. Seberapa jauh X ini mempengaruhi Y. 3/100%-nya. Kalau R ini menggambarkan seberapa kuat gitu ya. Tapi kalau R kuadrat ini seberapa jauh pengaruhnya gitu ya, antara X dengan Y. Ini mungkin agak mirip tapi sebetulnya bisa dibedakan ya. Ini kalau ini kan kuat ikatannya ya, ikatan hubungannya. Tapi kalau R kuadratnya itu adalah menggambarkan seberapa jauh pengaruh antara X dengan Y, seberapa jauh ya dalam persentase. Oke, nah ini terkait dengan pendahuluan ya mengenai koefisien korelasi. Nah, sekarang itu bagaimana cara mencari koefisien korelasi ya? Untuk regresi linear sederhana ya ini seperti ini. Jadi sederhana tuh ketika gini ya. Ketika hanya satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat gitu ya. Misalkan X terhadap Y gitu. Nah, ini sederhana disebutnya. Jadi cuma ada 1 ke 1 gitu ya. Ya, disebutnya ini rumus koefisien korelasi sederhana. Ya, jadi antara X dengan Y gitu aja ya. Nah, kalau yang berganda atau yang tidak sederhana seperti apa? Ya, yang tidak sederhana itu yang berganda ya. Itu biasanya gini. Ada beberapa variabel bebasnya. Ya. X1, X2. Nah, ini terhadap satu variabel terikat. Misalkan variabel X ini apakah ada hubungan ya antara kedisiplinan kerja dengan semangat kerja gitu ya. Nah, kalau ini berarti apakah ada hubungan X1 misalkan kedisiplinan kerja dan ya, dan apa? Misalkan dan sikap atasan ya terhadap motivasi kerja gitu ya. Nah, berarti seperti itu kalau yang ini. Bisa lebih dari 2 bisa ya. Nah, ini berarti semakin susah nanti rumusnya. X3, X4 ya. Ini tingkatan skripsi lah gitu ya. Kalau ini tingkatan mungkin tesis gitu ya. Sebenarnya sederhana ya, dengan menggunakan Excel atau dengan menggunakan SPSS itu sangat cepat sekali untuk mengerjakan koefisien korelasi ini. Nah, kalau untuk manual itu sebetulnya ada hipotesis kayak gitu ya. Cuman saya jalan pintasnya aja ya.
untuk menggambarkan korelasi, rumusnya seperti tadi. Bukan rumus sih, artinya patokannya ya, bisa jadikan patokan. Kalau nanti R-nya itu sekian maka kuat ya, R-nya sekian maka cukup kuat, R-nya sekian maka lemah, dan ketika R-nya 0 maka tidak ada hubungan. Itu bisa dilihat dari R-nya ya. Kalau menggunakan hipotesis bisa saja ya, nanti ada namanya R tabel ya. Ini mungkin di praktikum ya. Di praktikum ini silakan, boleh juga ya pakai patokan dengan hipotesis, kemudian nanti membandingkan. Jadi nanti H0 dan H1-nya itu kita bikin ya. H0-nya itu biasanya tidak ada hubungan atau sama ya. Kalau H1-nya ada hubungan. Kayak gitu ya. Ini kalau di praktikum sudah belum ya materi mengenai korelasi? Sudah. Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Nah, mungkin kalau di praktikum itu dengan hipotesis ya, nanti ininya pakai SPSS gitu ya. Iya, Pak, iya. Ya. Ya, boleh ya. Jadi sebetulnya kalau dengan mengandalkan R Ya, itu adalah Pak. cara singkat ya. Cara singkat. Kita lihat aja R-nya gitu ya. Oke. Cara mencari R itu adalah seperti ini ya. Nah, ini rumusnya. Ini koefisien korelasi, ini rumusnya seperti ini ya. Ini kalau melihat ininya agak ribet ya, cuma sebetulnya sederhana ini ya. Oke. Ini tolong kalau dihafal jangan ya. Diingat-ingat aja ya. Nah, ini bentuk hubungan ya. Jadi kalau kita plotkan dengan menggunakan scatter diagram ya, itu akan seperti ini ya. Jadi kita bisa nebak sebetulnya, walaupun tidak dianalisis dengan menggunakan rumus R tadi ya, ketika diplotkan itu datanya akan membentuk seperti ini. Ya. Ini adalah hubungan yang positif ya, positif linear ya. Positif linear, linear itu berupa garis ya. Ada yang belum tahu, nah kalau linear, kata-kata linear itu garis ya. Ini positif linear, ini yang negatif. Ya. Coba kita lihat semakin tinggi X-nya, ya, semakin ke sana X-nya, maka Y-nya pun sama, semakin tinggi ya. Nah, kita tinggiin, maka akan tinggi. Ketemunya di sini ya. Begitupun kalau X-nya kecil ya, ini akan kecil juga Y-nya. Kemudian ini adalah yang negatif linear ya. Ini negatif tapi mempunyai hubungan ya. Negatif mempunyai hubungan itu kurvanya kalau diplotkan tuh seperti ini ya. Jadi ini titik-titiknya itu arahnya atau cenderungnya ke bawah ya. Ini gimana cara bacanya? Nah, ini semakin besar X-nya, perhatikan ya. Ini X-nya semakin besar, maka Y-nya gimana? Y-nya semakin kecil ya. Ini loh. Ini X-nya ke sini, ini di sini X ya. Besar kan? Y-nya kalau kita tarik, nah, Y-nya di sini. Tapi kalau X-nya kecil, justru Y-nya akan naik ya. Nah, ini adalah hubungan yang negatif ya. Ini negatif seperti ini. Tapi ada hubungan ya. Tapi ada hubungan negatif. Ini hubungan positifnya. Nah, ini adalah nonlinear. Nonlinear itu yang kurvanya melengkung gitu ya. Nah, bisa seperti ini. Ini berarti negatif nonlinear ya. Kalau seperti ini berarti positif. Oke. Ini negatif juga ya. Positif seperti ini. Nah, ini positif nonlinear. Kalau tidak ada hubungan, maka tidak ada pola ya. Seperti ini. Ini tidak ada polanya. Ya. Pola itu apa ya? Kecenderungan ya. Tidak ada kecenderungan. Jadi kalau kalian misalkan ya, gini. Oh, ada kecenderungan. Ini diplotkan ya. Plotkan saja itunya. Datanya ya diplotkan. Nah, ini berarti ada kecenderungan ke atas. Gitu. Kita bisa nebak, nah ini berarti hubungannya positif gitu. Ya, jadi seorang engineer itu harus bisa menebak kecenderungan data ya. Oke. Nah, ini kalau diplotkan ya seperti ini. Kemudian contoh ya, contoh nih, contoh. Ini contoh, misalkan apakah ada hubungan antara biaya promosi dengan hasil penjualan, gitu ya. Apakah ada hubungan antara biaya promosi dengan hasil penjualan? Ini X itu adalah biaya promosi ya, yaitu adalah hasil penjualan.
Biaya promosinya 2 miliar, misalkan ya. Maka yang didapat 8 miliar, 4 miliar, 9 miliar, dan seterusnya. Ini pengen kita lihat, apakah ini ada hubungan ya. Kalau tadi motivasi dengan semangat kerja ya, misalkan apakah ada hubungan antara keramahan bos dengan motivasi kerja gitu ya. Kira-kira apa yang bisa menjadi skalanya? Ya nanti dicari ya, biasanya dengan kuesioner kalau yang seperti itu ya. Nah ini yang saya contohnya gampangannya aja yang kuantitatif ya. Kalau motivasi atau misalkan apakah ada hubungan antara tadi kebaikan atau keramahan atasan dengan motivasi kerja ya, itu nanti dicari silakan ya. Indikatornya apa, nanti bisa dikuantitatifkan ya dengan menggunakan kuesioner ya, atau dengan menggunakan cara lain ya. Yang penting dia keluar angka gitu ya. Nah, kalau ini kan jelas ya, kuantitatif ya. Apakah hubungan antara biaya kan berarti ada nominalnya dengan hasil penjualan. Ya, seperti ini datanya nih. Ya, ini variabel X berarti variabel independennya, ini Y variabel dependennya. Ya. Apa yang kita cari? Ya ini. Yang kita cari ya ini. Nah, yang kita cari adalah ini. Apa ini? Ya ini aja ya. R sama dengan ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. N itu apa? Ya. N itu adalah jumlah pasangan data ya antara X dengan Y. Berarti ini ada berapa pasang? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pasangan data sebutnya ya, N-nya 7. Jadi pasangan data tuh 2 ke sini itu, 4 ke sini. Jadi ketika keluar 2 maka 8, ketika keluar 4 maka 9. Ketika keluar 2 maka 7, 3 maka 9 yang didapat. Ketika keluar 4 maka 10 dan seterusnya. Jadi ini nggak bisa ke sini-sini ya. Jadi ini adalah pasangan data. Ya, pasangan data itu maksudnya ya tadi itu yang saya bilang terikat itu ya. Jadi ini itu terikat dengan ini. Ketika ini maka ini, ketika ini maka ini itu ya. Makanya ini tidak bisa dependen ya. Dependen itu berarti terikat, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, N-nya ada 7 pasang. Ini sigma X-nya gimana? Ya udah ini dikalikan ini, kalikan ini, kalikan ini, kalikan ini, kalikan ini, total tambah ya. Coba berapa? Cari ya, cari. Cari. Dihitung. Sigma XY 2 kali 8 berapa? 16. 4 kali 9 30. 36. 36. 2 kali 7 14. 21. 3 kali 9 63, Pak. 27. 27, 40, 14, 16. 16. Nah ini berapa? 163, Pak. 160. Ini adalah sigma X ya. Sigma ini dikalikan dengan ini. Oke, kemudian dikurangi sigma X. Nah, ini total nih. Ini sengaja saya contohnya kecil-kecil ya, biar gampang. Tapi nanti ketika ujian nanti akan saya besar-besarkan ini ya. Aduh, sebelum ditambah nih. Berapa? Ini berapa 19. ditambah? 19. 19. Kemudian ini berapa? Yang Y. Sigma Y. Ini loh. 58. 70. 58. 58. Nah, 8 ya. Nah, kemudian akar
Mau ngambil. Ini Pak, kuadrat. kita masuk lagi nggak Pak? Hah? 19 kuadrat. Berapa? Apa mau 16. diambil semua? Isiin saldo berapa? 7 dikali. Ini kan ini kuadrat loh ya, kuadrat nih, kuadrat. 26 berapa? 28 atau 26 berapa? 7 dikali 2 pangkat 3. 4, 16, Ya, 4, 9, 16. 57, Pak. Berapa? 57. 50 N ya. N-nya berarti tadi 7. Berapa? Sigma X kuadrat berapa? Sebulan 10.000. 50? 57, Pak. 7, oke. Dikurangi. Ini tadi berapa ya? 19. 19. 19. 361. 19 kuadrat loh ya. Oke. Dikali banyak ya, N 7. Sebetulnya mudah ya, cuman banyak. Y kuadrat. Sigma Y kuadrat. Berapa? Sekarang Y-nya nih. Ya. 64. 488. Oke. 488. Oke ya, 488. Dikurangi Y, sigma Y. Mana sigma Y? Sigma Y ini ya, 58 kuadrat. 8. Nah, ini. Dah. Kiro. Sama dengan berapa? Kalkulator lah ya, kalkulator. Coba kalkulatornya yang canggih, bisa langsung di format seperti itu ya, ditulisnya. Kalau ini nanti hasilnya misalkan ya, tidak di dalam -1 sampai dengan +1, maka Anda salah ya. Misalkan hasilnya ini tidak di sini, maka Anda salah ngitungnya. Ya. Ini udah didesain ini sampai sini ya. Coba berapa? Hmm. 0,87. 0,87. Nah, ini 0,87. Ini adalah R-nya ya. Ini R-nya 0,87. Oke, berarti hubungannya positif kuat ya, maksudnya kuat. Berarti ada hubungan antara X dengan Y. Ini termasuk hubungan yang kuat. Ya, hubungan positif yang kuat. Kalau mau mencari seberapa jauh pengaruh antara X dengan Y, tinggal ini dikuadratkan ya. Jadi 0,87 kuadrat ya. Ini berarti R kuadrat atau tadi koefisien determinasi atau KD-nya. Oke, ini yang sederhana ya. Nanti masih ada lagi. Ini tolong di-capture dulu ya. Tolong di-capture. Kalau sudah, saya akan jelaskan sedikit mengenai yang berganda ya. Pak, jangan dihapus dulu, Pak. Hah?
Ya, hapus. Bisa nggak di-undo? Nah, ini. Sudah? Sudah, Pak. Makasih. Ya. Nah, ini yang berganda ya. Yang berganda tuh gimana? Nah, disebutnya multiple correlation ya, atau ya berganda ya. Angka yang menunjukkan arah atau kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih ya dengan satu variabel independen. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ada X1, X2. Nah, ini secara simultan ya. Jadi tidak parsial. Ngerti ya? Jadi kalau parsial mah kan ini dengan ini gitu ya. Kemudian ini dengan ini. Ya, jadi saya tuliskan lagi ini X1, X2 ya. Secara simultan itu maksudnya adalah kedua ini langsung ke Y gitu ya. Apakah ada pengaruh ini terhadap Y? Berarti pakainya dan ya. X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini simultan. Ya. Kalau sendiri-sendiri ya gini berarti. Ya. Nah, ini berarti parsial gitu ya. X1, X2. Apakah ada pengaruh X1 terhadap Y? Apakah ada pengaruh X2 terhadap Y gitu ya. Ini masing-masing berarti parsial-parsial. Tapi kalau ini apakah ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y? Tadi seperti saya contohkan, apakah ada pengaruh misalkan lingkungan kerja ya dengan lingkungan kerja dan keramahan bos terhadap motivasi kerja gitu ya. Misalkan begitu ya. Nah, itu berarti secara simultan. Ya, jadi di dalam analisis itu ada yang parsial biasanya ya. Ini yang paling sering itu. Ada yang simultan. Kalau parsial itu berarti secara serempak gitu. Secara serempak apa mempengaruhi Y. Ya. Kalau parsial berarti masing-masingnya. Nah, itu gimana sih caranya ya? Kalau secara simultan gimana caranya? Nah, coba kita lihat ya di sini. Ini kan ada X1, ada X2 ya terhadap Y. Ini kan sebetulnya ada gini ya. Gini ya. Dan ini sendiri ya. Gitu. Ya. Jadi ada 3 di sini tuh. X1 terhadap Y ya. Gitu ya. X2 terhadap Y ya. Kemudian ini X1 terhadap X2 ya. Ke sini ini bisa bolak-balik ya, bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik. Ya. Oke. Berarti kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini. Ya. Ini rumusnya. Rumus untuk mencari Y secara simultan. Oke, dulu. Aduh, ini tinggal 1 menit lagi ya. Nah, ini tolong pada masuk aja ya. Oke, nanggung nih. Ya, Ya, Pak, siap. Baik, Pak. ya pada masuk aja ntar. Oke, Pak. Ini saya end meeting aja dulu ya.